Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatun Nazila dengan NIM A1E119109. Baiklah, di sini saya akan membacakan review materi dari mata kuliah Manajemen Konseling Sekolah. BK Komprehensif. Prosedur penyusunan program BK Komprehensif yaitu ada perencanaan program, rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan dan tujuan, dan menentukan komponen program. Komponen program meliputi komponen pelayanan dasar, komponen pelayanan responsif, komponen perencanaan individual, dan komponen dukungan sistem atau manajemen. Bidang layanan. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Rencana operasional atau action plan merupakan rencana kegiatan atau action plan diperlukan untuk menjamin peluncuran program bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rencana kegiatan adalah uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program, baik kegiatan di sekolah, madrasah maupun luar sekolah atau madrasah, untuk memfasilitasi peserta didik mencapai tujuan perkembangan atau kompetensi tertentu. Program BK yaitu ada pengembangan tema atau topik, sarana dan prasarana, ruang bimbingan dan konseling, dan fasilitas lainnya. Anggaran. Komponen anggaran itu meliputi anggaran untuk semua aktivitas yang tercantum pada program, anggaran untuk aktivitas pendukung seperti untuk home visit, pembelian buku pendukung atau sumber bacaan, mengikuti seminar atau workshop atau kegiatan profesi dan organisasi profesi, pengembangan staf, penyelenggaraan MGP, pembelian alat atau media untuk pelayanan bimbingan dan konseling. Anggaran untuk pengembangan peningkatan kenyamanan ruang atau pelayanan bimbingan dan konseling seperti pembenahan ruangan, pengadaan buku-buku untuk terapi pustaka, dan penyiapan perangkat konseling kelompok. Prosedur evaluasi program bimbingan dan konseling. Prosedur pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling berdasarkan konsep evaluasi program yang dibahas pada kegiatan 3, maka pelaksanaan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling mencakup 5 tahap, yaitu menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling, menentukan kriteria evaluasi, memilih instrumen penilaian, analisis data, dan pembuatan laporan. Kriteria penilaian keberhasilan perencanaan program BK, akuntabilitas bimbingan dan konseling, prosedur evaluasi hasil bimbingan dan konseling. Penilaian hasil ditujukan kepada perolehan peserta didik yang menjalani layanan. Perolehan ini diorientasikan pada pemahaman baru yang diperoleh melalui layanan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas. Perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang diperoleh melalui layanan, seperti perubahan sikap, motivasi, kebiasaan, keterampilan, dan keberhasilan belajar. Kemudian ada konsep diri, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, dan apresiasi terhadap nilai dan moral. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa sesudah pelaksanaan layanan dalam rangka mewujudkan upaya lebih lanjut pengentasan masalah yang dialaminya. Respon peserta didik, personil sekolah, orang tua, masyarakat, dan stakeholder. Perubahan kemajuan peserta didik dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling, pencapaian tugas-tugas perkembangan peserta didik, serta hasil belajar maupun pengamatan setelah peserta didik lulus untuk melanjutkan studi atau bekerja. Yang kelima ada komponen akuntabilitas bimbingan dan konseling. Menurut Furqan dan Badrujaman tahun 2014 memaparkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu keadaan dinamis yang dipengaruhi oleh komponen-komponen yang dipandang sebagai indikator yang menjadi dasar untuk mengukur akuntabilitas. Komponen-komponen akuntabilitas adalah menerima tanggung jawab, komunikasi, penjelasan kepada stakeholder, umpan balik, dan perbaikan program. Baiklah, sekian pembacaan review materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.